Perkenalkan, nama saya Haryadi dari SMK Negeri 3 Kota Madiun. Pada kesempatan kali ini saya sedang mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Semarang, gelombang yang ketiga atau tahap yang ketiga. Dan pada kesempatan kali ini saya melakukan pengambilan gambar pada hari ini tanggal 30 bulan Desember tahun 2020 dengan materi ikatan kimia, khususnya gaya tarik-menarik antar molekul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar? Ya, semoga baik semua anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan ikatan kimia, dan topik yang akan kita bahas adalah gaya tarik-menarik antar molekul. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, mari terlebih dahulu kita melaksanakan doa bersama-sama. Semoga apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kali ini nanti bisa sepenuhnya bermanfaat untuk kalian. Silahkan dipimpin berdoa oleh ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya baik, terima kasih anak-anakku. Semoga dengan doa tadi kegiatan yang kita lakukan bisa berjalan dengan ketika posisi kalian sebagai siswa ya, kalian bisa mengakses di situ dan kemudian kalian akan klik daftar hadir yang ada di sana ya. Bapak berikan linknya di sana ya, Bapak publish. Anak-anak sekalian silahkan nanti dicek bersama-sama. Baik, sekarang masih dalam masa pandemi, anak-anakku pastikan semuanya dalam kondisi sehat ya. Ingat pesan-pesan dari pemerintah. Yang pertama, kalian harus bisa jaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kalian pastikan juga untuk tetap memakai masker ya anak-anak sekalian. Dan jangan lupa untuk tetap cuci tangan ya, karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang terinfeksi, atau bahkan kita tidak tahu daya tahan dari masing-masing kita itu ya. Dengan demikian anak-anak ketika melakukan kegiatan pemerintah yang disarankan pemerintah tadi, kalian bisa dalam kondisi aman semua. Amin. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Anak-anak, sebelum kita di absen dan sebagainya, saya ingin coba mengetahui anak-anak sekalian, apakah suara Bapak bisa didengarkan oleh anak-anak semua sekarang ini? Bisa nggih? Bisa. Ya, baik ya. Terus kemudian yang Bapak ingin tanyakan juga, apakah di dalam presentasi ini yang Bapak sampaikan bisa dilihat oleh anak-anak? Jelas anak-anak gambarnya? Jelas, Pak. Ya baik, alhamdulillah ya, terima kasih ya. Sebelumnya Bapak ingin sampaikan untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini anak-anak sekalian ya. Kita nanti secara umum untuk pembelajarannya Bapak akan menanyakan pada kalian tentang materi yang lalu yang telah kalian peroleh pada pertemuan sebelumnya, yakni tentang kepolaran ya. Kemudian nanti Bapak akan menampilkan video tentang pembelajaran kita hari ini, yakni gaya antar molekul. Selanjutnya nanti dari kalian silahkan boleh bertanya dari video yang Bapak tampilkan. Lalu nanti Bapak akan berikan pendahuluan pengantar untuk kalian ketika masuki materi ya. Silahkan nanti kalian boleh melihat, mendengarkan ya untuk pengantar pembelajaran hari ini. Dan kemudian kalian nanti mengerjakan LKPD, dari LKPD dan bahan ajar yang sudah Bapak share pada kalian. Terus kemudian kita sama-sama membuat kesimpulan. Kemudian nanti Bapak berikan link kalian untuk evaluasi pembelajaran, dan akhirnya materi bisa kita tutup pada kesempatan kali ini. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita materi yang sudah disampaikan Bapak pada pertemuan yang lalu. Coba Bapak tanya dulu ya, di antara kalian siapa yang masih ingat mungkin apa yang dimaksud dengan senyawa polar ya? Nanti silakan, yang cewek atau yang cowok masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan senyawa polar? Silakan, salah satu bisa menyampaikan. Pak. Ya silakan. Iya, Pak. Monggo. Rizkia ya, Senyawa silakan polar. Rizkia. Ya. Silakan Pak. Rizkia. Ya. Senyawa polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya, di mana nilai elektronegativitas yang beda.
Contohnya H2O, alkohol, dan lain-lain. Iya, alhamdulillah ya, benar ya anak Rizkia ya. Baik, nanti ada tambahan poin. Jadi siapa di sini yang aktif ya, bisa menjawab pertanyaan Bapak. Kemudian yang bertanya atau yang aktif nanti masing-masing akan mendapatkan tambahan poin gitu ya dari kalian ya. Ya, semoga nanti bisa menambah nilai kalian di ulangan pada kesempatan kali dan persiapkan pas berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya coba Bapak ingin tanya pada yang lain, silahkan. Apa yang dimaksud dengan senyawa nonpolar? Silakan. Mungkin ada yang tahu apa yang dimaksud dengan senyawa nonpolar? Silakan. Ya, Alfianti, silakan, Dek. Senyawa nonpolar apa, Dek? Senyawa nonpolar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu di mana nilai elektronegativitas sama atau ya, baik, benar ya. Nilai. Ya, benar. Jadi yang dimaksud dengan senyawa polar di sini, senyawa nonpolar di sini adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya ikatan memiliki keelektronegatifan yang hampir sama ya. Karena kalau keelektronegatifan yang hampir sama, maka di sini bisa dikatakan sebagai nilai elektronegativitasnya adalah sama dengan 0 gitu ya. Kalau yang disampaikan Rizkia tadi, senyawa polar adalah senyawa yang memiliki keelektronegativitas yang tinggi, yang satunya positif, yang satunya negatif. Dengan demikian itu yang dikatakan sebagai senyawa polar. Baik, berikutnya untuk anakku, pertanyaan berikutnya masih ingat kemudian ya, apa yang dimaksud dengan kepolaran tapi hubungkan dengan elektronegatifan. Jadi ada yang menyampaikan tentang elektronegatifan, silakan disampaikan. Ada yang ingin menyampaikan, ketua kelas mungkin ya. Hendrik, coba gimana Hendrik? Silakan, Nek. Saya. Ya. Hubungan suatu keelektronegatifan dengan kepolaran senyawa adalah kepolaran senyawa dapat ditentukan dari elektronegativitasnya. Senyawa polar memiliki perbedaan elektronegativitas yang besar, sedangkan senyawa nonpolar memiliki perbedaan elektronegativitas kecil atau 0. Ya, baik ya, benar-benar ya anak Hendrik ya. Jadi perbedaan keelektronegatifan di sini dengan kepolaran adalah kalau senyawa polar ya, ditentukan dari elektronegativitasnya gitu ya. Kalau dikatakan sebagai polar itu keelektronegatifannya masing-masing sangat tinggi gitu ya. Sedangkan yang nonpolar memiliki keelektronegatifan yang relatif sama atau 0. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan proses terjadinya gaya van der Waals dan ikatan hidrogen ya. Gaya van der Waals ini adalah termasuk bagian dari tadi yang kita katakan kepolaran tadi, dan kemudian menganalisis perbedaan sifat fisik baik titik didih maupun titik leleh berdasarkan gaya antar molekul baik van der Waals, London maupun ikatan hidrogen. Nah, sekarang mungkin anak-anak ada yang bertanya, Pak, kita mempelajari ini manfaatnya apa, Pak? Nah, anak-anak dengan mempelajari ini nanti kalian akan tahu ya, satu senyawa itu mengapa memiliki titik didih dan titik leleh yang berbeda. Kenapa satu senyawa memiliki titik didih yang tinggi ya? Kenapa suatu senyawa memiliki titik didih yang lebih rendah dan sebagainya meskipun mereka MR-nya sama. Nah, itu ditentukan oleh gaya antar molekul yang terjadi ini gitu ya. Ya. Jadi seperti itu anak-anak sekalian. Gaya antar molekul. Namun sebelum itu Bapak akan putarkan ya, silahkan didengarkan ini sebagai pengantar kalian untuk memasuki pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silahkan didengarkan anak-anakku. Gaya antar molekul adalah gaya di antara molekul-molekul yang menyebabkan tarikan antar molekul memiliki berbagai tingkat kekuatan. Kekuatan gaya antar molekul lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen atau ion. Gaya antar molekul dan ikatan kimia adalah hal yang berbeda. Ikatan kimia adalah gaya yang terjadi pada atom-atom yang berikatan, sedangkan gaya antar molekul adalah gaya tarik-menarik di antara molekul. Ada 3 jenis gaya antar molekul, yaitu gaya dipol-dipol, gaya London, dan ikatan hidrogen. Gaya dipol-dipol terjadi pada molekul yang tidak homogen, yaitu molekul yang polar. Pada molekul polar terdapat 2 kutub dengan muatan yang berlawanan. Akibatnya terjadi antaraksi yang disebabkan kutub muatan tersebut. Pada antaraksi ini, ujung-ujung parsial positif akan mengadakan tarik-menarik dengan ujung-ujung parsial negatif dari molekul lainnya.
gaya dipol-dipol ini mempengaruhi sifat-sifat fisik senyawa. Contohnya titik didih dan titik leleh. Sebagai contoh, massa molekul, titik didih dan titik leleh dari SiH4, pH3, dan H2S ditunjukkan pada tabel berikut. Ketiga molekul ini memiliki massa yang hampir sama, tetapi tingkat kepolaran atau momen dipolnya berbeda. Dari ketiga molekul ini, H2S memiliki titik didih dan titik leleh tertinggi. Jadi, semakin tinggi momen dipol, semakin tinggi juga nilai titik didih dan titik leleh sesuatu molekul. Mengapa molekul polar memiliki sifat fisika yang lebih tinggi? Hal ini dikarenakan semakin kuatnya ikatan antar molekul, semakin susah untuk memutuskan ikatan ini untuk mendidih atau meleleh. Gaya London adalah gaya yang terjadi pada semua molekul, baik polar ataupun non-polar. Gaya ini disebut juga dengan gaya dispersi, yaitu gaya yang timbul dari dipol sementara pada molekul yang homogen. Mengapa bisa muncul dipol sementara ini? Pertama, pada sekumpulan molekul setiap saat akan terjadi tumbukan antar molekul. Tumbukan ini menghasilkan dipol sementara membentuk muatan parsial positif dan muatan parsial negatif. Molekul yang terdistorsi ini menginduksi molekul lain sehingga membentuk dipol terinduksi. Akibatnya, dipol sementara ini membentuk gaya tarik-menarik yang disebut gaya London. Gejala ini terjadi terus-menerus sehingga gaya London selalu ada. Kekuatan gaya London ini dipengaruhi oleh ukuran, bentuk molekul, dan kemudahan untuk terdistorsi. Semakin besar luas permukaan, semakin besar kemungkinan terjadinya dipol sementara. Contohnya, pada molekul pentana ini. Di antara tiga molekul ini, neopentana memiliki titik didih paling rendah karena gaya Londonnya paling kecil. Molekul ini berbentuk sferik sehingga luas permukaannya lebih kecil dibandingkan N-pentana. Akibatnya, gaya tarik antar molekulnya lemah. Pada molekul dengan bentuk yang serupa, contohnya pada rantai hidrokarbon ini, semakin banyak jumlah atom, semakin besar gaya London yang terjadi. Akibatnya, titik didihnya semakin tinggi. Saat atom hidrogen berinteraksi dengan atom yang memiliki keelektronegatifan tinggi, terjadi ikatan dipol-dipol yang sangat kuat. Saat hidrogen ini berikatan dengan atom O, F, dan N, interaksi ini sangat kuat dan memiliki sejumlah ciri ikatan kovalen, seperti memiliki arah. Maka dari itu, interaksi ini disebut ikatan hidrogen. Ikatan ini merupakan gaya terkuat di antara gaya antar molekul yang lain. Hanya saja ikatan hidrogen hanya terjadi dengan atom oksigen, fluorin, dan nitrogen. Untuk melihat kekuatan ikatan ini, kita bisa bandingkan sifat senyawa pada periode kedua dan periode ketiga, seperti NH3 dan pH3, H2O dan H2S, HF dan HCl. Jika kita lihat titik didihnya, senyawa pada periode kedua ini memiliki titik didih yang jauh lebih tinggi daripada senyawa periode ketiga, walaupun massa molekulnya lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ada ikatan antar molekul yang sangat kuat, yang tidak lain adalah ikatan hidrogen ini. Disampaikan yang akan menunjang terhadap pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silakan anak-anakku yang cewek atau yang cowok bisa bertanya. Nggih, silakan. Saya mau tanya. Iya, silakan Le, silakan. Ini siapa ini? Wendy. Ya, silakan Wendy, silakan ditanyakan Le. Monggo. Apa hubungan kepolaran dengan gaya antar molekul, Pak? Ya, bagus. Apa hubungan antara kepolaran dengan gaya antar molekul ya? Nggih, pertanyaan yang bagus ini sambil Bapak catat ini ya untuk yang Wendy yang menanyakan tadi ya. Yang ditanyakan dari Wendy adalah sebentar ini Bapak tulis ya pertanyaannya supaya nanti bisa tambahan poin ya. Bagi tadi sudah saya sampaikan siapapun yang menyampaikan pendapat, jawaban dan sebagainya nanti akan ada tambahan poin dari Bapak ya. Yang Wendy tanyakan adalah apa hubungan antara kepolaran dengan gaya antar molekul yang sedang kita bicarakan kali ini nggih. Jadi kita menyambung antara materi yang lalu dengan materi yang akan datang. Baik, pertanyaan yang lain Wendy sudah saya tulis ini, silakan yang lain mungkin ada yang ditanyakan.
Saya Silakan. Pak bertanya, Ya, silakan Julian. Gimana Julian? apa yang dimaksud dengan gaya intramolekul dan antar molekul Pak? Ya baik ya, terima kasih Julian pertanyaannya ya. Saya catat dulu apa Ya, yang dimaksud dengan gaya intramolekul dan gaya antar molekul ya Julian. Ya baik ya. Silakan yang lain yang ingin bertanya anak-anakku, silakan. Ada? Ada lagi? Saya Pak, Ya, saya. Andika Thomas ya. Andika Thomas, silakan Andika Thomas, apa yang mau ditanyakan, Le? Ada apa saja gaya antar molekul itu, Pak? Oh ya baik ya, di dalam gaya antar molekul terdapat apa gaya-gaya apa saja gitu ya. Baik, nanti akan kita bicarakan di dalamnya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Jadi 4 saja ya, karena waktu kita juga tidak lama ini menjelang maghrib nanti, jadi supaya pembahasan kita bisa lebih maksimal. Silakan satu pertanyaan lagi. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi? Saya Pak Gus Purna. Ya, Bagus Purna, gimana Le? Silakan. Bagaimana kekuatan masing-masing gaya tersebut, Pak? Ya baik, terima kasih ya anak-anakku. Terima kasih sudah menanyakan beberapa hal. Ada 4 tadi yang bertanya dan ada yang 3 ya, yang tadi yang menyampaikan pendapat tentang materi yang lalu ya. Baik, sekarang mari Bapak sudah berikan linknya kepada kalian ya, baik LKPD maupun bahan ajarnya. Mungkin silakan masing-masing bisa dibuka di sana dari yang Bapak berikan serta bahan ajar. Jadi Bapak sudah berikan 3 item ya, jadi bahan ajar, kemudian LKPD dan juga media pembelajaran yang Bapak putarkan sekarang ini. Baik anak-anak, untuk mempelajari gaya antar molekul ya, di sini kita lihat di sana ada gaya-gaya van der Waals. Gaya-gaya van der Waals itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gaya tarik dipol-dipol ya, ini antara polar dengan polar. Kemudian gaya tarik dipol berimbas, ini antara polar dengan non polar. Dan kemudian gaya dipol sesaat dipol terimbas itu antara non polar dengan non polar ya. Dan yang terakhir nanti kita bahas ikatan hidrogen. Jadi ada 4 bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang ditanyakan oleh temanmu tadi gitu ya. Baik anak-anak, menginjak berikutnya, tolong dengarkan sebentar anak-anak sekalian tentang konsep dasar yang akan kita pelajari dalam gaya antar molekul pada kesempatan kali ini. Anak-anak tolong lihat di dalam slide Bapak yang Bapak berikan. Di sana ada senyawa ion yang positif negatif ya, kemudian ada senyawa kovalen polar ya yang elektropositif dan elektronegatif yang tadi sudah kita sampaikan, dan senyawa kovalen non polar yang ternyata ujung-ujungnya di sana adalah keelektronegatifannya hampir sama. Nah ini tolong dipahami ini dulu anak-anak sekalian, di mana senyawa kovalen polar yang kita katakan polar tadi memiliki elektronegativitas positif dan juga yang satunya negatif, sementara yang non polar itu sama-sama ya menilai elektronegativitasnya relatif sama. Dengan demikian anak-anak sekalian, secara kepolaran maka kita lihat yang non polar ini yang memiliki elektronegatifan yang lebih tinggi. Nah sekarang kita lihat gambar yang kedua anak-anak sekalian. Di sana ada pertanyaan dari temanmu tadi, Pak, apa yang dimaksud dengan gaya intramolekul dan gaya antar molekul? Nah tadi dijawab di sini anak-anak sekalian, kalau gaya intramolekul itu gaya-gaya yang terjadi dalam suatu senyawa. Jadi dalam satu senyawa, misalnya Bapak memiliki senyawa H dan Cl, maka HCl itu melakukan ikatan di sini ya. Ikatannya ikatan apa? Sudah kita bahas pertemuan yang lalu dalam ikatan kimia. Ikatannya adalah ikatan antara H ya dengan Cl ya, di sana terjadi ikatan ion. Nah, ikatan ion termasuk ikatan yang sangat kuat anak-anak sekalian. Nah, sementara dengan HCl yang lain, mereka juga melakukan ikatan yang dinamakan atau melakukan hubungan anak-anak sekalian, lebih tepatnya ya. Hubungan apa? Hubungan gaya antar molekul. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena ada perbedaan keelektronegatifan tadi. Yang H cenderung elektropositif, sementara yang Cl cenderung elektronegatif. Dengan demikian mereka saling menarik antara satu dengan yang lainnya, maka terjadilah yang dinamakan dengan gaya antar molekul. Hanya saja anak-anak sekalian, untuk gaya antar molekul ini lebih lemah daripada gaya intramolekul. Jadi kekuatannya sangat kuat yang HCl ya dibandingkan dengan H dan Cl pada molekul yang lainnya. Jadi seperti itu. Semoga bisa dipahami ya dan bisa menjawab pertanyaan dari salah satu kalian tadi ya. Tadi yang menanyakan apa tadi yang menanyakan dari kalian tadi, Bapak cek lagi ya, yang tanya tadi ini apa yang dimaksud dengan gaya intra dan gaya antar molekul ya, pertanyaannya Julio ya, tadi sudah terjawab di sini.
Kemudian tadi juga ada yang menanyakan ada gaya apa saja Pak di antar molekul. Tadi sudah dikatakan ada gaya hidrogen, ya, kemudian ada dipol-dipol ya, dipol saat dipol berimbas dan kemudian dipol berhimbas ya. Untuk berikutnya anak coba kita lihat yang berikutnya. Mari kita lihat di sini presentasi berikutnya anak-anak sekalian, ada gaya intramolekul dan gaya antar molekul. Tadi sudah kita katakan untuk kasus H2O ya, H ini cenderung elektropositif, O cenderung elektronegatif ya, dan berhubungan dengan molekul yang lainnya, di mana O yang elektronegatif tadi berhubungan dengan H yang elektropositif pada molekul H2O yang lain ya. Gambarnya yang ada di sini Bapak tunjukkan ya. Dan kemudian anak-anak sekalian untuk yang ikatan hidrogen kita lihat di sini sama ya, H2O ya. Jadi antara H yang elektropositif ya berhubungan dengan O yang elektronegatif ya. Ya, ini yang dikatakan sebagai ikatan hidrogen. Sehingga dalam satu molekul H2O itu ada terjadi beberapa gaya anak-anak sekalian. Apa saja Pak? Nah, tadi dikatakan sebagai gaya dipol-dipol yang elektropositif dengan elektronegatif, dan kemudian ada gaya ada ikatan hidrogen antara yang H yang berhubungan dengan O, dengan N, dan dengan F ya. Itu yang nanti akan kita bahas lebih dalam lagi di bawah anak-anak sekalian. Ya, baik. Jadi anak-anakku secara umum ya, tadi bisa Bapak simpulkan ada gaya apa saja di dalamnya, yaitu adalah gaya dipol-dipol di mana terjadi antara molekul polar dengan molekul polar, kemudian ada dipol-dipol berimbas antara polar dengan non-polar, dan kemudian yang terakhir adalah gaya dipol sesaat dipol berimbas antara non-polar dengan non-polar, dan yang keempat adalah ikatan hidrogen. Yang semuanya yang ketiga-tiganya itu termasuk gaya van der Waals ya, sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan di awal pertemuan tadi yang ini tadi. Ya, ini van der Waals tadi dari 3 macam ini dan kemudian ditambah dengan ikatan hidrogen. Sampai di sini anak-anak paham semua nggih? Paham Pak. Alhamdulillah ya, semoga paham. Baik anak-anak sekalian, di sana Bapak sudah memberikan LKPD, juga sudah memberikan bahan ajar, dan juga ada media pembelajaran yang sudah Bapak share. Silakan masing-masing dilihat dan kemudian tolong LKPD yang ada tolong coba dikerjakan ya. Yang mungkin sudah Bapak berikan beberapa potong yang lalu sehingga mungkin sudah bisa dilihat-lihat, sudah ada yang mengisi ya. Alhamdulillah kalau seperti itu, sehingga mungkin proses pembelajaran kita bisa agak lebih cepat sekalian. Ya, silahkan bisa dilihat, silahkan bisa dicek bersama-sama. Ya, nanti akan kita bahas bareng-bareng anak-anak sekalian dari pembahasan kita kali ini tentang gaya antar molekul ya. Pastikan hasil kerja kelompok kalian gimana? Yap. Siap. Ya Pak. Ya baik, baik. Kalau gitu silakan kita mulai dari Hendrik ya. Mungkin Hendrik bisa menyampaikan kesimpulanmu tentang yang pertama ya, yang ada di LKPD tentang bagaimana gaya-gaya antar molekul itu. Silakan anakku Hendrik untuk mempresentasikan. Silakan deh. Sambil Bapak tulis di sini ya. Silakan Hendrik. Ya. Gaya antar molekul. Gaya antara molekul polar dengan polar atau dipol-dipol. Ya. Antara molekul polar dengan non-polar, dipol-dipol berimbas. 3. Antara molekul non-polar dengan non-polar atau dipol sesaat dan dipol berimbas. 4. Ikatan hidrogen. Ya baik ya. Dari sini kalau kita lihat ya, nomor 1 mestinya lebih kuat daripada nomor 2. Lebih kuat nomor 1 daripada nomor 2 ya, termasuk yang nomor 3 juga sama. Jadi nomor 1 kekuatannya lebih kuat. Tetapi untuk yang keempat ini boleh dikatakan paling kuat. Kenapa yang keempat paling kuat Pak? Karena H yang elektropositif itu berhubungan dengan O, N, dan F yang elektronegatif ya. Itu kan yang dikatakan sebagai ikatan hidrogen ya. Nanti mudah-mudahan di kesimpulan kalian bisa menyimpulkan di situ berdasarkan atas pemahaman kalian. Jadi anak-anak sekalian, kesimpulan dari Hendrik tadi benar ya, dari gaya antar molekul di sini ada 4. Yang pertama adalah kalau secara urutan ya, kekuatan hidrogen, ikatan hidrogen dulu yang paling kuat, baru kemudian molekul polar dengan polar atau dipol-dipol, kemudian molekul non polar dengan polar ya, dinamakan dipol-dipol berimbas, dan yang terakhir antara molekul non polar dan molekul non polar yang dikatakan sebagai dipol sesaat, dipol berimbas. Ini prosesnya seperti apa? Nah, mungkin nanti temanmu akan bisa menjelaskan. Baik, berikutnya presentasi yang kedua ya, silahkan
anakku Bagus ya. Bagus P, silakan Bagus P untuk bisa mempresentasikan hasilnya, Le. Gaya tarik dipol adalah antara molekul-molekul dalam zat polar. Molekul-molekul cenderung menyusun diri dengan kutub positif berdekatan dengan kutub negatif dari molekul di dekatnya. Contohnya di bawah ini. Ya baik ya, kita lihat anak-anak sekalian ilustrasi yang ada di sini ya. Terima kasih Bagus. Ada tambahan poin untuk Bagus ya. Ini suatu molekul anak-anak sekalian yang ujungnya elektron positif, yang ujung yang lain elektron negatif ya. Nah, karena sama-sama polar ya, maka yang elektron positif akan cenderung mendekati yang elektron negatif. Demikian juga yang elektron negatif akan cenderung mendekati yang elektron positif ya. Inilah yang dikatakan sebagai gaya tarik dipol-dipol. Ini kuat anak-anak sekalian ya. Tapi lebih kuat lagi yang gaya intramolekul. Tapi seperti ini termasuk kuat. Contohnya apa tadi yang Bapak katakan, misalnya HCl ya, H yang positif dengan Cl yang negatif ya di sini. Nah, yang positif dengan Cl yang negatif, mereka masing-masing saling berhubungan ya, inilah dikatakan sebagai gaya dipol karena dua-duanya sama elektronegatif gitu ya, elektronegatif dan elektropositif gitu ya, dan bisa dikatakan sebagai kedua-duanya polar ya. Baik, untuk berikutnya ya, presentasi berikutnya silahkan anakku di catatan Pak Haryadi di sini. Alfianti, silahkan Dok sampaikan yang dipol-dipol berimbas ya Dok ya, dipol-dipol berimbas ya, dan kemudian dipol sesaat, dipol imbas. Silahkan Dok disampaikan. Gaya tarik dipol terimbas adalah gaya antara molekul-molekul zat polar dan molekul zat nonpolar, di mana senyawa polar akan menginduksi senyawa nonpolar sehingga memiliki sifat polar. Lalu terjadi tarik-menarik. Contoh, gaya antar molekul HF dan Cl4. Oke, sebentar ya Bapak lihatkan slide-nya ya, biar nanti lebih kuat ya. Coba Alfianti ya, coba diulangi lagi Dok, biar semua bisa paham Dok. Dari slide-nya sekalian kita tampilkan, silakan, sesuai dengan yang dipunyai kalian juga. Silakan diulangi anakku. Gaya tarik dipol-dipol terimbas adalah gaya antara molekul-molekul zat polar dan molekul-molekul zat nonpolar, di mana senyawa polar akan menginduksi senyawa nonpolar sehingga memiliki sifat polar. Lalu terjadi tarik-menarik. Contoh, dia dan Cl4. Ya baik ya, bagus, terima kasih anak-anakku. Sekali lagi anak-anak sekalian, bisa dikatakan sebagai gaya tarik menarik dipol-dipol berimbas. Di situ terjadi antara polar dengan non polar ya, di mana senyawa polar menginduksi senyawa non polar sehingga mereka memiliki sifat polar, lalu terjadilah tarik menariknya. Di sini contohnya ada HF dengan CCl4. HF ini yang polar, sementara CCl4 itu yang non polar ya. Nah, HF di sini F-nya ya atau H-nya di sini akan menginduksi yang lain ya, menginduksi Cl yang ada di sini, sehingga mereka terjadi gaya antara satu dengan yang lainnya yang dikatakan sebagai gaya tarik dipol-dipol berimbas ya. Baik, sekarang kita minta presentasi berikutnya Rizkia ya. Rizkia menyampaikan presentasi tentang dipol sesaat, dipol berimbas ya Dok ya, non polar dengan non polar. Silakan Dok. Gaya dipol sesaat dan dipol terimbas atau gaya London ialah antar molekul zat nonpolar. Elektron bergerak dalam orbital, lalu perpindahan elektron menyebabkan suatu molekul nonpolar menjadi polar sesaat. Lalu terjadilah dipol sesaat. Dipol sesaat mengimbas ke molekul lainnya. Molekul lain mengalami polarisasi, lalu terjadilah dipol terimbas. Ya baik ya Alfianti, Rizkia ya Rizkia benar, jadi yang dimaksud dengan gaya dipol sesaat, dipol berimbas di sini ya, terjadi antara molekul-molekul yang non polar di mana mereka saling kontak ya, elektron bergerak dalam orbital ya, kemudian terjadi perpindahan elektron yang menyebabkan suatu non polar menjadi polar sesaat ya, kemudian terjadi polar sesaat atau polarisasi. Dan berikutnya dilanjutkan dipol sesaat ini mengimbas kepada molekul yang lainnya hingga molekul yang lain mengalami polarisasi ya, sehingga terjadi dipol yang berimbas ya. Hingga di sini dikatakan polarisabilitas ya, merupakan suatu kemampuan ya suatu molekul untuk membentuk dipol sesaat atau mengimbas pada suatu dipol yang lainnya ya.
Baik, terima kasih anakku Rizkia ya atas presentasinya, benar ya. Untuk selanjutnya kita minta anakku yang lain, ada tambahan poin ya, ingat ya. Sudah Bapak catat di sini. Untuk berikutnya silakan Julio ya, anakku Julian ya. Julian silakan coba presentasikan tentang ikatan hidrogen deh. Silakan Julian. Gini Pak. Ya, oke. Ikatan hidrogen adalah gaya yang terbentuk antara hal yang elektropositif dengan unsur memiliki keelektronegatifan besar, yaitu NO dan F. Contohnya seperti di bawah. Ya baik, benar ya anakku Julian ya. Jadi yang ditanyakan oleh kalian apa yang dimaksud dengan ikatan hidrogen di sini? Ikatan hidrogen terjadi antara gaya yang terbentuk antara H ya yang elektropositif tadi sudah saya Bapak katakan dengan unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan besar, misalnya NO dan F ya. Kita lihat pada contoh di bawah anak-anakku ya, di gambar yang sudah Bapak berikan di media pembelajaran di situ ada ikatan hidrogen pada air. Anda perhatikan di sini H2O ya dari satu sisi dan H2O dari sisi yang lain. Anda lihat O yang ada di sini ya cenderung untuk berikatan atau membentuk gaya dengan H. Jadi membentuk gaya dengan H. Jadi O yang ada di sini membentuk gaya dengan H yang lainnya, H2O yang lain ya. Dengan demikian inilah yang dikatakan sebagai ikatan hidrogen ya. Nah, anak-anak sekalian, ikatan hidrogen ini yang menyebabkan titik didih lebih besar. Untuk molekul yang MR-nya sama ya, misalnya H2O misalnya ya, kemudian Bapak memiliki MR yang hampir mirip yang lain misalnya yang MR-nya hampir sama HCl misalnya, maka di sana akan memiliki titik didih yang lebih besar ya. Tadi sudah di slide-nya tadi sudah dilihat ya, bisa dilihat videonya tadi. Di sana ada beberapa contoh untuk kalian ya, mengapa ikatan hidrogen itu bisa menyebabkan titik didih lebih besar ya. Karena ada perbedaan keelektronegatifan tadi ya. Sehingga di sini karena ikatannya gaya antara molekul antara satu yang lainnya itu kuat, anak-anak sekalian, elektropositif dengan elektronegatif, maka disitulah untuk memutuskannya gitu ya dibutuhkan titik didih yang lebih besar ya. Baik, untuk selanjutnya silahkan disampaikan tentang perbandingan gaya-gaya antar molekul ya yang belum maju tadi. Wendy, silakan Wendy. Wendy sekaligus menjawab pertanyaan temanmu yang sebelumnya tadi. Ya, silakan Wendy disampaikan. Ya Pak. Ya, perbandingan gaya-gaya antar molekul. Gaya lanjut lebih kecil dari gaya dipol-dipol, lebih kecil dari ikatan hidrogen. Ya baik. Ya benar anakku Wendy ya. Di sini kata-kata bahwa ikatan hidrogen adalah ikatan yang merupakan gaya yang paling kuat di sini ya. Karena H yang elektropositif ya berhubungan dengan ONF ya, O, N dan F yang elektronegatif di yang lainnya ya. Inilah yang dikatakan sebagai ikatan hidrogen. Dan kemudian dipol-dipol yang elektropositif dengan elektronegatif, misalnya H dengan Cl, HCl1 dengan HCl yang lain. HCl1 dengan HCl yang lain ya, H memiliki hubungan dengan Cl yang elektronegatif ya, inilah dikatakan sebagai dipol-dipol. Kemudian ada gaya London ya, baik yang polar dan non polar dengan yang non polar ya. Baik itu anak-anakku sekalian. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan melihat ya, akan dilanjutkan dengan evaluasi pembelajaran ya. Linknya nanti akan Bapak share di sana ya. Kemudian coba pelajari tadi anak-anak sekalian, mari kita lihat di sini. Jadi ketika kita membicarakan gaya antar molekul anak-anak sekalian, kita memiliki ada ikatan hidrogen, kemudian ada dipol-dipol, ada dipol-dipol berimbas, dan dipol sesaat dipol berimbas. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dari kekuatan seperti apa ikatan hidrogen yang paling kuat, kemudian gaya tarik dipol-dipol yang berikutnya, kemudian gaya tarik dipol-dipol terimbas yang berikutnya, dan yang terakhir adalah gaya tarik dipol sesaat dipol berimbas. Maka seperti itu ya, karena perbedaan kepolaran ya, perbedaan keelektronegatifan antara satu dengan yang lainnya. Ikatan hidrogen tadi Bapak katakan ya, memiliki perbedaan keelektronegatifan yang tinggi ya, yang elektropositif ya, memiliki ikatan hubungan dengan ONF yang memiliki elektronegatif yang sangat kuat ya.
Sementara berikutnya ada tarik dipol-dipol ya, H dengan yang elektropositif dengan unsur yang elektronegatif, tetapi elektronegatifnya tidak sekuat O, N dan H tadi. Misalnya Cl ya. Jadi N, F dan O tadi ya. Misalnya Cl di sini terjadi gaya tarik dipol-dipol ya, karena mereka memiliki elektropositif dan elektronegatif ya. Kemudian berikutnya adalah tarik dipol berimbas antara polar dengan nonpolar, dan yang terakhir nonpolar dengan nonpolar ya. Semoga bisa dipahami. Dan di bagian lain anak-anak sekalian, dari sisi kekuatan ya, kita lihat bersama-sama ikatan hidrogen yang paling kuat, kemudian dipol-dipol tadi yang sudah Pak jelaskan, dan terakhir gaya London yang terdiri dari polar nonpolar dengan nonpolar dan nonpolar ya. Itu anak-anak sekalian dari catatan kesimpulan kita tentang materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kalau misalnya belum jelas, silakan bisa dibuka lagi apa-apa yang sudah Bapak sampaikan, dibuka lagi media pembelajarannya ya dan sebagainya. Kita berikan kesempatan kalian, dan kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, silakan japri via WA ya. Nanti Bapak insya Allah akan bisa membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kalian ya. Itu tadi bersama-sama. Udah paham sampai sini ya anak-anak sekalian? Gimana, sudah paham? Sudah, Pak. Ya, baik ya. Terima kasih anak-anak. Yang lainnya gimana? Masa cuma satu yang jawab? Yang lainnya paham semua? Paham, Pak. Ya, baik ya. Oke. Jangan lupa yang belum absen nanti masuk ke link absen ya, anak-anak sekalian, yang sudah Bapak sediakan di situ ya, di catatan sudah Bapak sediakan. Dan untuk selanjutnya mari anak-anak, kita tadi sudah sampai ke kesimpulan ya, dan kemudian jangan lupa anak-anak sekalian, sebentar lagi kalian akan menghadapi penilaian akhir semester ya. Tolong disiapkan itu dengan sebaik mungkin anak-anakku sekalian. Diharapkan nanti nilainya bagus ya. Kita akan kumpulkan dari ulangan-ulangan harian yang sudah kalian lakukan, ditambah lagi dengan nanti pada saat penilaian akhir semester. Jaga kesehatan anak-anak sekalian ya, dan tetap belajar. Dan pada kesempatan ini Bapak sampaikan juga, setelah ini kalian akan persiapkan PAS, dan kita akan masuk ke materi baru di semester depan ya. Nah, ini materi tentang asam basa ya. Apa asam basa itu ya? Nanti kita bicara tentang sabun ya, dan kemudian tentang asam dan sebagainya. Ini kita masuk ke materi itu. Jadi kita bahas tentang asam dan basa. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah hampir 1 jam lebih gitu ya membicarakan ini. Saya ingin umpan balik dari kalian ya, kira-kira bagaimana kesan kalian untuk materi pembelajaran pada kali ini ya. Salah satu aja mungkin Bapak minta untuk menyampaikan bagaimana refleksi atau kesan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini. Silakan, salah satu. Siapa yang ingin menyampaikan di sini? Iya. Saya. Andika Thomas, silakan Le. Andika Thomas, silakan. Ya Pak, saya senang belajar kali ini. Ada gambar lebih jelas, meskipun materinya kurang jelas Le. Coba Andika Thomas diulangi Le, kurang jelas Le. Gimana Andika Thomas? Iya Pak, saya senang sekali. Ada banyak gambar sehingga lebih jelas, meskipun materinya abstrak. Oh iya, oke, baik ya. Jadi yang lainnya juga sama ya dengan materi kali ini, bisa ditangkap ya, senang ya anak-anak sekalian. Ada gambar-gambar, ada ilustrasi-ilustrasi ya. Gimana anak? Setuju? Senang Pak. Setuju. Ya baik anak-anakku ya. Terima kasih semuanya. Mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Baik, silakan selanjutnya ketua kelas bisa memimpin doa anakku, silakan. Untuk penutupan kali ini silakan memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih anakku, dan akhirnya semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua gitu ya. Dan akhirnya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan akhirnya
Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua gitu ya. Dan akhirnya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.